Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Muslim. Saya akan membuat tugas pertama mengenai manajemen sumber daya manusia dan kemudian tugas kedua mengenai praktek-praktek sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk serta dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi sumber daya manusia adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama, tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan adalah kekuatan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Mereka mempengaruhi kinerja organisasi tetapi sebagian besar di luar kendali manajemen. Kedua, tantangan organisasi. Tantangan organisasi memperhatikan mengenai masalah-masalah internal perusahaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, langkah-langkah yang diambil bertindak secara proaktif dalam arti aktif melakukan usaha mengambil langkah-langkah penyelesaian sebelum masalah lepas dari kendali. Yang ketiga, tantangan individu. Tantangan individu ini hampir selalu mencerminkan apa yang terjadi di organisasi yang lebih besar. Kemudian praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, internal care opportunities, mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Pengembangan sistem karir yang handal apalagi didukung dengan pola talent pool akan semakin memberikan kepastian mengenai ketersediaan kader dan juga kepastian terhadap jenjang karir karyawan. Yang kedua, training system formal, mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Organisasi dapat memberikan training formal secara luas atau mengacu pada skill yang harus dikuasai oleh beberapa sosialisasi. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja apapun perilaku kerja. Penilaian kinerja yang berdasarkan perilaku fokus pada perilaku karyawan yang penting untuk bekerja secara efektif, sedangkan penilaian kinerja berbasis hasil fokus pada konsekuensi yang dihasilkan dan perilaku tersebut. Yang keempat, profit sharing plan, pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi dapat dilihat berbagai bagian integral dari sistem manajemen sumber daya manusia strategik. Yang keempat, employment security, sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja karyawan akan memberikan banyak implikasi strategik. Walaupun dalam kondisi ekonomi saat ini karyawan yang telah bekerja lama di perusahaan tidak terbebas dari kemungkinan untuk di PHK. Yang keenam, voice mechanism, bentuknya adalah formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terakhir adalah tingkat kepentingan dari suatu jabatan dalam organisasi. Yang terakhir, job definition, pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.